Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan di sebelah atas kanan di lembar jawaban ini. Kemudian, isi tanggal pemeriksaan hari ini, yaitu tanggal 23 bulan November tahun 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara menggunakan huruf kapital. Tidak boleh ada singkatan. Jika nama saudara R. Bagio, harus ditulis lengkap, apakah itu Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama, misalnya Raden Bagio MSc dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya, isilah tempat lahir dan tanggal lahir di mana saudara dilahirkan. Pada kolom agama, isilah dengan agama saudara. Pada kolom status, coret yang tidak perlu. Pada kolom nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah. Jika sudah meninggal, ditulis dengan almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pada kolom pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI AD, pensiunan Caltex, dan lain sebagainya. Jika ayah telah meninggal, isilah dengan pekerjaan terakhir ayah. Pada kolom alamat ayah, jika sama dengan alamat saudara, diisi dengan idem saya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya cukup dicoret saja. Pada kolom nama ibu, isilah dengan nama asli ibu, bukan nyonya mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Pada kolom pekerjaan, tulis pekerjaan ibu jika bekerja. Jika tidak bekerja, isilah dengan ibu rumah tangga. Pada kolom alamat ibu, jika sama dengan saudara, ditulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, ditulis dengan idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya secara lengkap, termasuk nomor telepon dan kode pos jika diperlukan. Kalau telah meninggal, alamatnya cukup dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, ada pendidikan. Sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudara, apa, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLP atau sekolah lanjutan pertama, isilah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLA atau sekolah lanjutan atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA. Misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan univ atau akad, tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat dan kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus,
di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silahkan dituliskan di belakang tahun lulus. Selanjutnya, pada kolom kursus atau upgrading, apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam seperti kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Pada kolom tempat khusus, yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Pada kolom lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya LPKIA, les privat, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Selanjutnya pada kolom pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Selanjutnya, pada kolom kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam sesuatu organisasi di luar sekolah saudara, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang anggotanya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup itu. Marilah kita lanjutkan. Selanjutnya, pada kolom olahraga, di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Selanjutnya pada kolom saya anak ke diisi dengan saudara anak keberapa. Lalu ada kolom kakak atau kolom adik beserta pekerjaan atau sekolahnya. Selanjutnya, pada kolom kesenian, cara mengisinya sama dengan nomor 5 tentang olahraga tadi. Silahkan saudara isi. Pada kolom kegemaran atau hobi, yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan di waktu tenggang. Misalnya, mengumpulkan perangko, berkebun, membuat alat-alat elektronik, clipping surat kabar,
dan lain sebagainya. Silahkan saudara isi. Selanjutnya, pada kolom cita-cita, harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, arsitek, atau ingin menjadi kritikus sastra, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan lain sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Selanjutnya, pada kolom saya anak ke, isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara kandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansinya atau jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolahnya, dan kelas atau tahun berapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap saudara coret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret semuanya. Selanjutnya, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadinya, tulislah tahunnya saja. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah sakit atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Bila mana terjadinya? Cukup tahunnya saja. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup tahunnya saja, tempatnya cukup kotanya saja,
dan tujuannya untuk apa. Misalnya, pemilihan jurusan, seleksi masuk kuliah, seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Bandung atau kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Jember, tanggal 23 bulan November tahun 2022. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup ini telah selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali jawabannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup saudara di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Kepada saudara telah diberikan sebuah lembar jawaban tes. Isilah menggunakan pulpen atau pulpen saudara. Pada kolom nomor diisi dengan nomor pemeriksaan saudara. Pada kolom tanggal pemeriksaan isilah dengan tanggal hari ini, yaitu 23 bulan November tahun 2022. Pada kolom tanggal lahir diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir saudara. Selanjutnya pada kolom umur isilah dengan umur saudara sekarang. Pada kolom jenis kelamin, lingkarilah huruf L laki-laki atau P perempuan. Pada kolom pendidikan, silahkan diisi dengan pendidikan terakhir saudara. Pada kolom pendidikan khusus, cukup dicoret saja. Kemudian pada kolom tujuan pemeriksaan diisi dengan evaluasi kepribadian. Jika telah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan saya di depan. Tidak boleh memegang buku ataupun pulpen. Seperti terlihat pada lembar jawaban yang baru saja saudara isi, maka buku tes ini terdiri atas 9 kelompok soal, yaitu kelompok tes 1, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3, kelompok nomor 4, kelompok nomor 5, kelompok nomor 6, kelompok nomor 7, kelompok nomor 8, dan kelompok nomor 9. Masing-masing kelompok soal itu berdiri sendiri. Artinya, saudara akan mengerjakannya kelompok demi kelompok. Apabila saudara telah selesai mengerjakan kelompok soal nomor 2, walaupun masih mempunyai sisa waktu, tidak diperkenankan memeriksa atau mengerjakan kembali kelompok soal nomor 1 maupun mendahului mengerjakan kelompok soal nomor 3. Di samping itu, tiap kelompok mempunyai batas waktu sendiri-sendiri untuk mengerjakannya, dan batas waktu ada yang tidak kami beritahukan. Oleh karena itu, bekerjalah secara efisien. Sebelum saudara mulai mengerjakan, tiap kelompok akan didahului dengan penjelasan dari kami. Harap tidak mendahului bekerja sebelum aba-aba mulai. Dan jangan mengerjakan lagi kalau sudah terdengar aba-aba berhenti. Adapun cara menjawab lembar jawaban adalah sebagai berikut. Jika benar, dicoret seperti ini. Jika salah,
seperti ini. Lalu coret pada jawaban yang benar. Jika ingin kembali pada jawaban sebelumnya, cukup dicoret lalu dilingkari. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Kepada observer, saya persilahkan untuk membagikan buku IST. Mohon perhatikan pada saudara-saudara, harap buku IST ini tidak dibuka tutup sebelum kami memberi perintah. Saudara tidak diperkenankan mencoret serta melipat buku IST yang kami berikan. Peraturan ini juga berlaku untuk setiap subtes. Mencari kubus yang sama dengan kubus yang sudah tersedia. Jawabannya adalah yang A. Dengan yang pertama itu digulingkan ke kiri, lalu didapatkan hasil X-nya di atas, dan 2 kotak hitamnya di sebelah kiri, dan 1 kotak hitamnya di depan. Kemudian diputar ke kiri searah jarum jam, lalu didapatkan X-nya di atas, kemudian 2 kotak hitamnya di depan, dan 1 kotak hitamnya di sebelah kanan.